Halo semua, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah inspiratif. Kisah yang menggugah hati, kisah tentang tekad, rasa sakit, dan makna pengorbanan. Sebuah kisah yang membuat kita berhenti sejenak dan bertanya, apa yang membuat seseorang menjadi kuat? Simaklah sampai akhir, karena pesan dari cerita ini akan membangkitkan semangat yang terpendam di dalam jiwamu. Baiklah, mari kita mulai. Alkisah, ada seorang pemuda kurus dan lusuh yang sedang menggoreskan arang dari sisa kayu bakar di atas selembar kertas pembungkus nasi yang sudah dicuci bersih. Jemarinya lincah, penuh ketelitian, seolah setiap goresan adalah nafas. Latar belakangnya adalah dinding gubuk reot yang terbuat dari anyaman bambu. Dengan celah-celah kecil membiarkan cahaya matahari pagi menembus, menciptakan pola-pola menari di lantai panah. Suara gemericik air sungai yang mengalir tenang di dekatnya berpadu dengan riuh rendah ayam berkokok dan percakapan samar dari tetangga. Di sudut ruangan, seorang wanita tua, Nenek Siti, terbatuk pelan. Suaranya serak, namun penuh kasih. Di balik tirai pegunungan yang menjulang, jauh dari gemerlap kota dan hiruk-pikuk kehidupan modern, tersembunyi sebuah desa yang seolah terlupakan oleh waktu. Di sanalah, di tengah keterbatasan yang melilit, di antara tumpukan mimpi yang hampir usang, seorang pemuda bernama Raihan menyimpan sebuah rahasia. Bukan rahasia yang tersembunyi di balik kata-kata, melainkan bakat luar biasa yang terpendam dalam setiap tarikan nafasnya, menunggu saat untuk bersinar. Namun, bisakah sebatang arang dan selembar kertas lusuh mengalahkan dinding tebal kemiskinan dan bisikan ketidakmungkinan? Ini adalah kisah tentang keyakinan yang tak tergoyahkan, keteguhan yang tak kenal lelah, dan keajaiban yang terrajut dari setiap goresan mimpi yang diukir dengan hati. Raihan adalah pemuda pendiam. Matanya selalu berbinar saat melihat sesuatu yang bisa ia gambar. Sejak kecil, ia telah kehilangan kedua orang tuanya dan dibesarkan oleh Nenek Siti, sosok rapuh namun tangguh yang menjadi satu-satunya dunianya. Mereka tinggal di sebelah gubuk kecil di tepi sungai, beratapkan ijuk yang bocor di sana-sini saat hujan. Raihan sering merasa bersalah karena hobinya menggambar dianggap tidak menghasilkan. Di bawah pohon mangga, Raihan sedang menggambar, menggunakan lumpur sebagai cat dan daun sebagai kuas. Teman-temannya, Joko dan Budi lewat. "Joko, Raihan masih saja main lumpur. Kapan kau mau bantu nenek cari kayu bakar? Itu baru berguna." Raihan hanya menunduk. "Ini bukan main-main, Joko. Aku sedang mencoba membuat warna." "Warna apa? Warna kemiskinan. Lebih baik kau ikut kami mencari ikan, dapat uang." Raihan hanya diam, hatinya perih. Ia tahu Nenek Siti juga khawatir. Nenek Siti terbatuk di pintu gubuk. "Raihan, nak, sudah sore. Nanti nenek buatkan singkong rebus ya." Raihan bergegas menghampiri neneknya. "Iya, Nek. Nenek istirahat saja, biar Raihan yang ambil air." Nenek Siti mengelus rambut Raihan. "Nenek hanya ingin kau tidak kelaparan, nak. Gambar itu bagus, tapi perut tidak bisa diisi gambar, kan?" Raihan hanya bisa mengangguk, sorot matanya menunjukkan konflik batin yang mendalam. Ia mencintai neneknya lebih dari apapun, namun hasrat untuk menggambar terasa seperti bagian dari jiwanya. Suatu hari, Raihan diam-diam menggambar potret Pak Lurah yang sedang berpidato di balai desa. Ia menangkap ekspresi wajah Pak Lurah dengan sangat detail. Bahkan kerutan di dahinya terlihat hidup. Gambar itu yang ia buat di balik kalender bekas tak sengaja terjatuh dan ditemukan oleh Pak Guru Budi. Satu-satunya guru di sekolah dasar desa yang sudah tua dan berdedikasi. Pak Guru Budi memegang gambar Raihan, matanya berbinar. Ini karya siapa? Raihan. Raihan tercekuk, malu. "Itu cuma coretan, Pak Guru." Pak Guru Budi tersenyum hangat. "Coretan?
Ini bukan coretan, Nak. Ini bakat. Kamu punya mata yang tajam dan tangan yang ajaib. Pak Guru Budi kemudian membawa Raihan ke rumahnya yang sederhana, penuh buku-buku tua. Dulu, Bapak juga suka menggambar. Ini, Bapak punya beberapa buku seni lama. Mungkin tidak lengkap, tapi bisa kau pelajari. Dan ini, Bapak punya beberapa pensil sisa. Pakai ini, Nak. Raihan menerima pensil-pensil itu dengan tangan gemetar, seolah memegang harta karun. Air matanya hampir menetes. Ia tak pernah menyentuh pensil gambar sungguhan. Ia mulai mencoba teknik arsiran yang ia lihat di buku, menggunakan arang dan lumpur sebagai eksperimen. Ia membuat sketsa wajah Nenek Siti yang sedang tidur. Setiap kerutan di wajah nenek adalah cerita. Raihan semakin tenggelam dalam dunianya. Ia ingin melukis dengan warna, dengan cat minyak yang ia lihat di buku-buku Pak Guru Budi. Ia mendengar tentang lomba melukis tingkat kabupaten dengan hadiah yang cukup besar. Sebuah harapan muncul, namun segera diikuti oleh kenyataan pahit. Biaya pendaftaran dan transportasi ke kota sangat mahal, jauh di luar jangkauannya. Raihan berbicara pada Nenek Siti yang terbaring lemah. "Nek, kalau Raihan menang lomba, kita bisa beli obat yang bagus untuk nenek. Kita bisa perbaiki atap rumah." Nenek Siti terbatuk, suaranya parau. "Lomba apa, Nak? Jangan mimpi terlalu tinggi. Nenek hanya ingin kau sehat dan makan teratur." Raihan frustrasi dan memandang keluar jendela. Tapi Raihan ingin nenek sembuh. Raihan ingin nenek tidak kedinginan lagi saat hujan. Kesehatan Nenek Siti semakin memburuk. Batuknya semakin sering, tubuhnya semakin kurus. Raihan melihat neneknya kesakitan dan hatinya hancur. Ia merasa egois mengejar mimpi sementara neneknya menderita. Raihan berbicara pada dirinya sendiri sambil memegang pensil. Untuk apa semua ini? Untuk apa bakat ini jika aku tak bisa menolong nenek? Mungkin Joko benar, aku harus bekerja saja. Ia mencoba bekerja serabutan di kebun tetangga, namun tangannya selalu ingin menggambar. Ia merasa hampa. Bibi Marni saat melihat Raihan melamun, "Raihan, kenapa melamun terus? Nenekmu butuh makan, Nak. Gambar itu tidak bisa dimakan. Lebih baik kau lupakan saja mimpi aneh-anehmu itu." Kata-kata Bibi Marni menancap dalam hati Raihan, memperkuat keraguannya. Di tengah keputusasaan Raihan, Nenek Siti dengan sisa tenaganya memanggil Raihan. "Nak, nenek tahu kau ingin menolong nenek, tapi jangan pernah menyerah pada mimpimu. Kakekmu dulu selalu bilang, bakat itu anugerah, jangan disia-siakan. Ini, Nak." Nenek Siti membuka telapak tangannya yang keriput. Di dalamnya terletak sebuah kalung perak tua, satu-satunya peninggalan berharga dari kakek Raihan. Nenek Siti tersenyum lemah. "Mimpimu adalah peninggalan kakek terbaik." Takdir pun berpihak kepada Raihan. Suatu hari, seorang seniman kota bernama Bapak Arya, sekitar 40 tahun, seorang pelukis lanskap yang sedang melakukan riset budaya untuk pamerannya, tersesak di desa Raihan. Mobilnya mogok. Saat menunggu bantuan, ia melihat sebuah lukisan di dinding gubuk Raihan. Lukisan pemandangan desa yang dibuat dengan arang dan sedikit pewarna alami, namun sangat hidup dan penuh jiwa. Bapak Arya terpana dengan lukisan itu. Luar biasa. Siapa yang melukis ini? Raihan yang baru pulang dari mencari kayu melihat Bapak Arya. Raihan ragu-ragu. "Saya, Pak." Bapak Arya berbalik, matanya berbinar. Kamu yang melukis ini. Dengan apa? Arang." Raihan mengguk. "Iya, Pak, dan sedikit lumpur untuk gelapnya." Bapak Arya melihat kejujuran dan bakat murni di mata Raihan. Ia melihat dirinya di masa muda. Bapak Arya bertanya, "Namamu siapa, Nak?" "Aku Arya. Aku seorang pelukis. Aku bisa melihat jiwa dalam karyamu. Mau tidak aku membimbingmu? Aku punya banyak cat dan kanvas di mobilku. Dan aku tahu bagaimana cara mendaftar lomba itu." Raihan tidak bisa berkata-kata.
Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Bapak Arya juga membantu menghubungkan Nenek Siti dengan klinik kesehatan di kota melalui kenalannya, memastikan Nenek Siti mendapatkan perawatan yang layak. Dengan bimbingan Bapak Arya, Raihan berlatih tanpa henti. Ia belajar teknik melukis dengan cat air dan cat minyak, memahami komposisi, dan bermain dengan cahaya. Bapak Arya tidak hanya mengajar teknik, tapi juga mengasah kepekaan Raihan terhadap alam dan emosi. Bapak Arya berbicara pada Raihan. Raihan, teknik itu penting, tapi yang lebih penting adalah apa yang ingin kau sampaikan. Apa yang kau rasakan saat melukis gunung itu? Apa yang kau dengar dari sungai ini? Raihan melukis dengan hati, menuangkan semua perasaannya tentang desa, tentang neneknya, tentang mimpinya. Hari lomba tiba. Raihan pergi ke kota bersama Bapak Arya. Di aula pameran, ia merasa sangat kecil. Peserta lain terlihat profesional, dengan peralatan lengkap dan wajah penuh percaya diri. Raihan sempat ingin berbalik. Raihan berbisik pada Bapak Arya. "Pak, mereka semua hebat-hebat. Raihan tidak yakin." Bapak Arya menepuk bahu Raihan. "Raihan, kau tidak perlu menjadi seperti mereka. Jadilah dirimu sendiri. Lukis apa yang ada di hatimu. Lukis nenekmu, lukis desamu, lukis mimpi-mimpimu. Itu yang membuatmu berbeda." Raihan menarik napas dalam-dalam. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah Nenek Siti yang tersenyum, gubuknya, sungai, dan pohon mangga. Ia mulai melukis. Saat pengumuman pemenang, jantung Raihan berdebar kencang. Ketika namanya disebut sebagai juara pertama, ia tak percaya. Lukisannya yang menggambarkan Nenek Siti sedang duduk di depan gubuk dengan latar belakang pegunungan dan sungai memancarkan kehangatan, ketulusan, dan harapan yang begitu kuat. Para juri terkesima dengan kedalaman emosi dan teknik yang luar biasa dari seorang pemuda desa. Kemenangan Raihan mengubah segalanya. Hadiah uang digunakan untuk pengobatan Nenek Siti hingga sembuh total dan memperbaiki gubuk mereka menjadi lebih layak. Raihan mendapatkan beasiswa untuk belajar di sekolah seni di kota. Nenek Siti memeluk Raihan erat, air mata kebahagiaan. "Anakku, nenek bangga sekali padamu. Mimpimu sudah terajut." Raihan sering pulang ke desa. Ia tidak hanya membawa cerita sukses, tetapi juga alat-alat melukis untuk anak-anak desa. Ia mengajari mereka, persis seperti Pak Guru Budi dan Bapak Arya mengajarinya. Anak-anak desa kini memegang pensil dan kuas. Mata mereka berbinar penuh harapan. Mereka melihat Raihan sebagai bukti bahwa mimpi, sekecil apapun, bisa tumbuh besar jika dirawat dengan ketekunan. Desa yang dulu seolah terlupakan, kini dikenal sebagai Desa Pelukis Mimpi. Wajah Raihan yang kini tersenyum bukan lagi di gubuk reot dan melainkan di sebuah studio sederhana namun cerah di kota. Ia sedang melukis di atas kanvas besar dengan palet warna yang kaya. Namun, di sudut mejanya masih terbingkai rapi sebuah sketsa awal yang ia buat dengan arang di atas kertas lusuh sebagai pengingat abadi akan perjalanannya. Di sampingnya, ada foto Nenek Siti yang tersenyum lebar. Setiap dari kita mungkin memiliki desa terpencil dalam hidup kita sendiri. Sebuah keterbatasan yang terasa menghimpit, sebuah bisikan keraguan yang mencoba memadamkan api dalam diri. Namun, seperti Raihan, mimpi adalah kanvas kosong yang menunggu untuk diisi dengan warna-warna keberanian dan ketekunan. Jangan biarkan keraguan memadamkan percikan bakatmu. Carilah Pak Guru Budi dan Bapak Aryamu sendiri. Mereka yang melihat potensi di balik keterbatasan, atau jadilah mereka bagi orang lain. Karena sesungguhnya, kekuatan sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada seberapa besar kita berani bermimpi dan seberapa gigih kita merajutnya. Satu goresan demi satu goresan hingga menjadi sebuah mahakarya kehidupan. Cerita ini benar-benar mengajarkan kita untuk terus percaya pada potensi diri dan tidak pernah menyerah pada keadaan, tidak peduli seberapa sulitnya. Apa goresan pertama yang akan kamu buat hari ini untuk mimpimu? Tulis di kolom komentar ya.